Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Surabaya maupun di yang dimanapun antum berada. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam. Di antaranya adalah sempurnanya Islam. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan firman-Nya wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Yang artinya pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ya. Aku sempurnakan bagi kalian, untuk kalian ya, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian, atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ini salah satu ayat yang menunjukkan akan sempurnanya Islam. Terutama ada dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kesempurnaan. Allah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya, lakum dinakum, dan Allah juga sempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Pada hari ini maksudnya adalah hari Arafah ya. Hari Arafah. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji wada di padang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di padang Arafah, maka turunlah ayat ini ya. Sehingga dia termasuk dari ayat-ayat yang terakhir turun. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apa ayat yang terakhir turun berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun adalah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dalam surat Al-Baqarah, takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ada yang mengatakan ayat terakhir turun adalah ayatul dain di akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian berhutang piutang maka catatlah. Ada yang mengatakan ayat terakhir yang turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, larangan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba. Tetapi semua itu tidak ada nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ayat-ayat tersebut termasuk ayat-ayat yang terakhir turun. Di antaranya ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Pernah ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, wahai Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yawma 'ida. Kata orang Yahudi, wahai Umar, ada suatu ayat dalam Al-Qur'an ya. Kalau ayat itu turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari tersebut, hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kata
Umar, ayat apa? Yaitu al-yauma akmaltu. Kata Umar, aku tahu ayat tersebut. Ayat tersebutlah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat itu turun ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah di haji wada, ya. Yang di mana Allah menunjukkan Allah telah memberikan kesempurnaan agama bagi umat Islam. Dan agungnya ayat ini diketahui oleh orang Yahudi. Bahkan Yahudi tadi mengatakan, seandainya ayat itu turun pada kami, maka hari tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya karena agungnya nikmat tersebut di mana Allah telah sempurnakan agama Islam bagi kalian. Ayat ini sebagian saya katakan tadi termasuk akhir ayat yang terakhir turun. Kalaupun ada, karena Nabi SAW setelah pulang haji wada, Nabi SAW masih hidup beberapa bulan karena haji wada di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW pulang pada tahun 11 Hijriah. Kemudian Nabi mendapati bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian Rabiul Awal. Jadi masih ada Nabi hidup sekitar 3 bulan setelah turunnya ayat ini. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Ya, kata para ulama, ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun. Adapun ayat-ayat yang turun setelahnya, kalau tidak berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hari akhirat seperti wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, ya, takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, atau ayat-ayat yang terkait berkaitan dengan hukum sebagai perincian daripada ayat-ayat yang turun sebelumnya. Sebagai perincian dari ayat-ayat yang turun sebelumnya. Tapi intinya Islam telah sempurna, ya, dengan turunnya ayat-ayat ini. Ada beberapa ayat yang turun setelah itu hanyalah sebagai penyempurna atau penjelas dari ayat-ayat sebelumnya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhenti atau kita akan membahas tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Perhatikan, yang menyempurnakan adalah Allah. Yang menyempurnakan adalah Allah. Makanya Allah mengatakan akmaltu al-yauma akmaltu, aku sempurnakan. Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah yang menyempurnakan, siapa lagi yang mau melebihi penyempurnaan Allah? Allah yang menyempurnakan, maka penyempurnaannya pasti sempurna. Dan penyempurnaan Allah pasti sempurna. Pasti sempurna karena Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan. Maka jangan ada yang coba-coba ikut menyempurnakan lagi karena Allah yang menyempurnakan sudah sempurna. Yang kedua yang disempurnakan adalah agama. Adalah agama Islam. Adalah agama Islam. Dan agama Islam ini mencakup seluruh bagian daripada agama Islam. Ya, mencakup akidah, mencakup ahkam, fikih, hukum-hukum, ahkam fikih, mencakup adab, ya, adab-adab, maka telah sempurna. Telah sempurna. Kita dapati syariat Islam sempurna dari segala sisi. Dan kesempurnaan ini memang harus sempurna. Syariat Islam harus sempurna. Kesempurnaan ini merupakan konsekuensi dari kondisi Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir. Yang merupakan Nabi terakhir. Nabi terakhir. Penutup risalah. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, mau tidak mau maka harus sempurna agamanya. Karena tidak ada penyempurna lagi. Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lain. Kalau ada Nabi lain lagi, mungkin ada yang akan menyempurnakan belakangan. Ketika Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, maka konsekuensinya agama ini harus sempurna. Yang kedua, kondisi Nabi SAW sebagai utusan kepada seluruh manusia.
kepada seluruh manusia. Oleh karenanya agama ini harus sempurna. Ini konsekuensi logis. Jadi saya katakan kenapa agama Islam agama yang sempurna dibandingkan agama-agama ini adalah konsekuensi logis dari kondisi Nabi sebagai Nabi terakhir dan juga kondisi Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, umat manusia. Nah, ketika perhatikan ya. Ketika agama ini sempurna, baik akidah, ya. Coba Win selanjutnya. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya agama telah sempurna. Dan ini mencakup di antaranya akidah, kemudian juga ahkam, hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih, adab, semuanya bercampur. Jadi ketika mengatakan kita akidah kita sudah sempurna, ya, dan hukum-hukum fikih juga sudah sempurna, maka ini mengkonsekuensikan saya pelan-pelan untuk menata pola pikir kita ya. Mengkonsekuensikan alat untuk sumber akidah dan fikih juga sempurna. Ini pertama, sumber akidah dan fikih juga sempurna. Tidak memerlukan sumber yang lain. Tidak memerlukan sumber yang lain. Kita tahu sumber-sumber akidah dan fikih ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Jelas. Sudah jelas. Nah, karena kita bilang akidah kita sempurna, ketika hari itu Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, berarti akidah dan fikih sempurna. Yang kedua, mengkonsekuensikan bahwasanya akidah dan fikih tersebut, hukum-hukum tersebut berlaku ya, hingga akhir hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ya. Tidak akan mengalami ya penambalan. Ada yang kurang disempurnakan, tidak perlu karena sudah sempurna. Ini penting dua hal yang ini dua poin yang perlu kita perhatikan. Baik. Ketika kita mengatakan bahwasanya karena akidah dan fikih sudah sempurna, menunjukkan sumbernya harus sempurna. Kalau sebenarnya tidak sempurna berarti agamanya belum sempurna. Ya, sumber hukumnya sempurna itu Al-Qur'an dan hadis. Maka perhatikan sini menunjukkan kita tidak perlu kepada filsafat Yunani dalam memahami, dalam meyakini Tuhan. Tidak perlu meyakini Tuhan dan hari kiamat. Tidak perlu. Kenapa? Karena filsafat Yunani artinya adalah suatu hal yang asing, ya, yang tidak dibutuhkan untuk memahami tentang Tuhan. Tidak perlu. Makanya para ulama mencela tentang ahlul kalam. Ahlul kalam, sebagian ulama mengatakan ahlul kalam zanadiqah. Ahlul kalam itu orang zindik. Siapa ahlul kalam? Ahlul kalam maksudnya orang yang belajar tentang Tuhan bukan melalui metode Al-Quran dan Sunnah. Bukan melalui metode Al-Quran dan Sunnah. Mereka memiliki pola pikir tersendiri untuk menentukan Tuhan. Sehingga mereka memberi syarat Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Dan rata-rata mereka terpengaruh dengan pemikiran Aristoteles dan Plato dan Platonis. Dan ini sudah saya bahas dalam kajian tersendiri. Kaitannya pemikiran filsafat Yunani dengan firqah-firqah yang muncul belakangan. Mereka terjebak dengan pola pikir orang-orang Yunani yang menganggap bahwasanya Tuhan tuh harusnya begini, Tuhan tuh harus statis, tidak boleh melakukan kegiatan baru, tidak boleh. Dan ini pola pikir terhadap Tuhan ini diambil oleh firqah-firqah kemudian mereka kembangkan.
Sehingga mereka memahami Al-Quran dan Sunnah bukan pakai memahami akidah terhadap Allah, bukan pakai Al-Quran dan Sunnah, tapi pakai pola pikir Plato, kemudian Aristoteles dan Platonis, ya. Kemudian setelah itu mereka menimbang dengan pemikiran-pemikiran ini untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah. Yang cocok mereka tetapkan, tidak cocok mereka tolak. Ini kalau begitu berarti Al-Quran dan Sunnah tidak sempurna. Berarti agama tidak sempurna. Karena untuk memahami akidah ternyata tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti agama tidak sempurna. Butuh pemahaman dari luar, yaitu filsafat Yunani. Ini kesalahan fatal. Jadi kita mengatakan kalau kita meyakini Al-Quran telah sempurna, akidah maupun hukum-hukum fikih telah sempurna, berarti kita tidak perlu pada filsafat Yunani. Siapa yang mencoba untuk belajar akidah dengan filsafat Yunani, berarti dia telah menganggap agama ini tidak sempurna. Butuh masukan dari luar. Berarti dia butuh sesuatu yang tidak dibawa oleh Al-Quran, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa memahami tentang Allah butuh sesuatu yang tidak dibawa oleh Nabi, yaitu filsafat Yunani. Dan ini kesalahan fatal di mana mereka menjadikan akal sebagai acuan untuk memahami tentang akidah. Oleh karenanya, padahal sebagaimana sering kita jelaskan, ketika mereka mendahulukan akal dalam menimbang Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka pun kebingungan karena akal bukan satu model, akal bermacam-macam. Sebagaimana pernyataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah." Kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Quran dan Sunnah? Mau akal siapa? Mau akal kamu, akal saya, akal mereka, akal Aristoteles, akal Plato, akal Platonis, dan mereka sendiri khilaf di antara mereka. Ya, ini sudah saya pernah bahas dalam kajian tersendiri tentang pemahaman filsafat, ya. Filsafat tentang teologi tentang ketuhanan. Bagaimana khilaf di antara mereka, khilaf yang kuat karena akal tidak satu macam. Akal tidak satu macam. Jadi masalah orang Islam mengambil akalnya persyaratan Tuhan yang ditetapkan oleh Aristoteles dan Plato kemudian diterapkan untuk menimbang Al-Qur'an dan Sunnah. Lihatlah di antara orang yang terpengaruh dengan metode filsafat adalah misalnya Ar-Razi. Ar-Razi di akhir hayatnya, ya, dia menulis ada sebuah kitab yang dia tulis kurang lebih 2 tahun sebelum dia wafat. Dia menunjukkan penyesalannya. Dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ya, dia mengatakan penghujung dari kita mengedepankan akal adalah tertahan, terikat. Iqal itu tertahan. Salah, terkekang. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Sungguhnya ujung dari kita mengedepankan akal. Ar-Razi berkata nihayatu iqdamil uquli iqalu. Ujung dari mendahulukan akal adalah terkekang, ya. Kemudian di akhirnya mengatakan, ya, walam yastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kemudian dia mengatakan sudah kita membahas sana kemari sepanjang kehidupan kami dan kami tidak menemukan kecuali hanya katanya dan katanya. Demikianlah kalau seorang sudah berbicara tentang filsafat, maka dia hanya mengumpulkan pendapat, kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini, kemudian dipaparkan di hadapan dia berbagai macam akal dan dia bingung mana yang mau dia kedepankan. Makanya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka semua mengedepankan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka sendiri khilaf. Mereka sendiri berselisih. Padahal mereka sepakat bahwasanya akal harus didahulukan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Pada prakteknya mereka sendiri berselisih. Razi yang pakar dalam, yang paling hebat dari kalangan Asy'ariyah, saya tidak menemukan orang paling hebat sehebat Razi dalam masalah akidah dengan memaparkan akidah dengan filsafat, dengan logis, ya. Tapi dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung. Sampai disebutkan dia bingung dengan apa yang dia yakini sampai dia menangis, ya. Intinya di penghujung hayat kehidupannya dia pun menyesal dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, ya. Baik. Jadi ketika kita yakin bahwasanya Islam sudah sempurna, maka kita tidak butuh dengan sumber yang lain selain Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian konsekuensi yang kedua, kalau kita mengatakan bahwasanya akidah dan hukum-hukum sudah sempurna, maka akidah dan hukum tersebut berlaku hingga hari kiamat, tidak akan mengalami penambalan. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa hidup, dia pasti ikut aku. Dia pasti ikut aku. Tidak boleh bagi dia kecuali ikut aku. Oleh karenanya agama Islam memansuhkan agama-agama sebelumnya. Agama Nasrani, agama Yahudi yang pernah berlaku sebelum menjadi mansuh.
Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti ikut aku. Dan Nabi SAW menjelaskan di penghujung hari kiamat kelak, Nabi Isa alaihissalam ketika turun, dia berhukum dengan hukum Muhammad SAW. Dia berhukum dengan hukum Muhammad SAW, bukan dengan hukum Injil, tidak, bukan hukum Taurat, padahal dia adalah nabinya Bani Israel. Kenapa? Karena hukum Islam berlaku sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Oleh karenanya ini merupakan bantahan kepada kaum liberal, ya. Kaum liberal yang menyatakan bahwa syariat Islam tidak relevan lagi sehingga harus direformasi. Yang reformasi hukum mereka namakan dengan apa? Mereka namakan Islam progresif. Islam tidak boleh kaku. Mereka namakan dengan indah. Reformasi syariat mereka katakan Islam progresif. Kalau Islam yang seperti yang kita pelajari sekarang namanya Islam jumud. Sehingga mereka mengatakan sekarang yang diturunkan kepada Muhammad, 1400 tahun yang lalu tidak relevan lagi dengan zaman sekarang sehingga butuh perubahan. Ini menunjukkan agama tidak sempurna. Bagaimana sempurna cuma buat umat Muhammad di zaman itu. Namanya agama tidak sempurna. Nah, berarti kalau satu dekade atau satu abad harus reformasi. Jadilah akhirnya bukan kondisi yang harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Lihatlah bagaimana produk hukum yang mereka tawarkan orang liberal, homoseksual halal. Ya, contohnya laki-laki boleh mencerai, perempuan boleh mencerai laki-laki. Laki-laki kalau dicerai ada masa idahnya, harus menunggu, tidak boleh nikah lagi 120 hari. Produk-produk aneh. Ya, homoseksual halal. Produk aneh bahwasanya wanita muslimah boleh nikah dengan laki kafir, ya. Kemudian produk doa bersama, ya. Baru-baru kemudian ada orang liberal yang mengatakan zina juga halal, sehingga akhirnya rusaklah Islam. Islam berarti tidak sempurna. Islam tidak sempurna. Jadi ketika kita mengatakan agama telah sempurna, konsekuensinya adalah demikian. Kita tidak perlu kepada selain Islam, ya. Barang siapa yang perhatikan syariat, bantahan kepada orang-orang liberal, di antara kesempurnaan syariat Islam, hukum Islam, di antara kesempurnaan hukum Islam atau syariat Islam bisa dibagi dua. Syariat Islam ini bisa dibagi dua terkait dengan hal-hal yang tidak berubah. Seperti apa? Seperti akidah, ya. Ibadah, ya. Ini tidak apa namanya tidak berubah, ya. Seperti apa namanya fikih keluarga, ya. Talak, cerai, nikah, ya. Fikih usrah namanya, ya. Maka ini detail. Tetapi hal-hal yang bisa berubah, seperti apa? Seperti muamalah, ya. Kadar nafkah, kadar macam-macam, ya. Kadar nafkah misalnya. Maka ini syariat hanya datang secara global. Hanya dipasang kaidah-kaidah umum, dibuat kaidah-kaidah umum yang kaidah-kaidah umum tadi bisa diterapkan dalam setiap zaman, Jadi, adapun masalah akidah, masalah ibadah, ya manusia mau kapan saja begitu saja ibadahnya, dan mau kapan saja, mau zaman kapan, zaman dulu, zaman sekarang, ibadahnya tidak berubah, akidah tidak berubah. Maka kita dapati syariat Islam detail tentang masalah akidah dan ibadah. Adapun masalah muamalah maka agak longgar, fleksibel, ya. Hanya diberikan kaidah-kaidah umum, kadarnya dikembalikan kepada urf masyarakat, dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Sehingga kita tidak perlu menjadikan Islam progresif dengan membuang fikih kemudian kita bikin fikih baru, enggak perlu. Karena fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama fleksibel sampai sekarang. Ada contoh suatu negara pernah menggunakan
hukum Islam meskipun tidak sempurna. Contohnya Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan hukum Islam dengan secara totalitas meskipun tidak sempurna, tapi bisa menjalankan kehidupan sebagai warga negara, bisa. Bisa bermuamalah dengan orang negara-negara sekitarnya, bisa bermuamalah dengan negara-negara non kafir, negara-negara non muslim, bisa. Bisa mengamankan suatu negara dengan menjalankan hukum Islam, dan itu di tahun 2022 bisa. Tahun 2000 tahun zaman sekarang. Ini bukti bahwasanya syariat Islam sudah sempurna. Ya meskipun penerapannya tidak sempurna, tapi artinya untuk diterapkan itu mungkin. Tidak seperti perkataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin diterapkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini Islam tidak sempurna. Jadi saya ulangi, di antara kesempurnaan Islam, Allah turunkan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan agama sempurna mencakup akidah dan fikih. Dan kalau kita meyakini akidah dan fikih adalah sempurna, maka mengkonsekuensikan sumbernya sempurna. Sumber untuk memahami akidah dan fikih adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak butuh sumber-sumber yang lain. Kita tidak butuh pemikiran filsafat, kita tidak perlu pemikiran politikus, kita tidak perlu. Ya, tidak perlu kita filsafat agama lain, enggak perlu. Filsafat India, filsafat Cina enggak perlu. Kita punya filsafat, kita punya Al-Quran dan Sunnah, sudah cukup. Karena agama ini sudah sempurna, Allah turunkan hukum-hukum, sumbernya juga sempurna. Demikian juga kalau kita yakin bahwasanya akidah dan fikih sudah sempurna, maka dia berlaku sampai hari kiamat. Jangan seperti perkataan orang liberal yang mengatakan harus ada perubahan. Akidah harus dirubah, fikih juga harus dirubah. Mereka ingin rubah akidah dengan mengatakan semua agama sama, ya, semua agama masuk surga. Jadi akidah pun progresif kata mereka. Apalagi fikih lagi progresif sehingga mereka memunculkan produk-produk fikih baru yang aneh-aneh yang menurut mereka itu adalah Islam progresif, sedangkan Islam yang kita yakini adalah Islam kuno, Islam jumud, Islam kaku, Islam statis. Mereka namakan dengan nama-nama yang buruk. Baik, ini apa namanya? Ayat yang kita bahas ya. Baik. Dari sini, dari ayat ini menunjukkan, yaitu Al-Maidah ayat 3, menunjukkan keutamaan Islam dari beberapa sisi. Karena ayat ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam bab Fadlul Islam. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan Islam dari beberapa sisi. Di antaranya bahwasanya dari sisi agama Islam itu sendiri bahwasanya agama Islam telah sempurna. Telah sempurna. Dan sempurna ini artinya apa? Dia berlaku sampai kesempurnaannya berlaku sampai hari kiamat ya. Kemudian juga yang kedua dari sisi penganut Islam, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ya. Islam Madinah. Aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ini jadi orang yang masuk Islam dia mendapat kemuliaan karena dia telah memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama selain Islam tidak diridhai. Akan ada pembahasan secara khusus ya. Islam tidak diridhai. Baik, tadi kita sebutkan dari sisi agama Islam itu sendiri, Islam telah sempurna
Ya sudah kita sebutkan konsekuensinya bahwasanya dia berlaku sampai hari kiamat dan dia tidak butuh dari pihak luar untuk menyempurnakan agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Dan ini menunjukkan sempurnanya Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Wa raditu lakum al-Islam madina. Ya. Karena siapa yang menjalankan agama dia akan merasakan kebahagiaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik lelaki maupun wanita dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang penuh bahagia di dunia dan kami akan balas mereka di akhirat dengan balasan yang terbaik. Taib. Ini ayat pertama yang dijadikan dalil tentang keutamaan Islam. Kita masuk pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini." Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum. Baik, ini surat Yunus ayat 104. Surat Yunus ayat 104. Baik. Qul ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, katakanlah, wahai manusia sekalian, katakanlah, wahai manusia sekalian. In kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu tentang agamaku, fala a'budu alladhina tad'una min dunillah, maka aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Yang mewafatkan kalian. Baik, ayat ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keutamaan Islam, karena ini masalah fadlul Islam, keutamaan Islam dari sisi mana? Bahwasanya Islam adalah agama yang jelas, ya, jelas keutamaan Islam dari dua sisi. Ditunjukkan ayat ini dari dua sisi. Yang pertama, Islam satu-satunya agama yang menyuruh pada tauhid. Wal Islam adalah agama yang penganutnya sangat yakin. Penganutnya tidak ragu sama sekali. Tidak ragu sama sekali. Jadi dua sisi ini. Pertama, perhatikan. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk berkata, "Qul," katakanlah Muhammad, "ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini." Kalau kalian ragu dengan agamaku, ya. Ya, padahal agamaku tidak berhak untuk diragukan. Ya, karena jelas agamaku apa? Fala a'budu alladhina tad'una min dunillah.
Aku tidak bakalan menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum, tapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Di sini Nabi SAW berdalil dengan rububiyah, bahwasanya Tuhan yang saya sembah itu, ya, rububiyah, memiliki kemampuan untuk mewafatkan kalian, matikan kalian, membangkitkan kalian, ya. Walakin a'budu alladhi yatawaffakum. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu mewafatkan kalian, Allah mampu membangkitkan kalian. Apapun yang kalian sembah, yang kalian sembah adalah makhluk seperti kalian. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, ya. Wal ladzina tad'una min dunillahi, ya. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba seperti kalian, ya. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Bagaimana kalian menyembah makhluk seperti kalian? Yang kalian sembah ibadun amsalukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah itu adalah hamba-hamba seperti kalian, tidak ada bedanya dengan kalian. Yang kalian sembah adalah matahari, rembulan, bintang-bintang, nabi, malaikat, mereka semua makhluk seperti kalian, tidak menciptakan kalian, tidak mewafatkan kalian, tidak membangkitkan kalian. Maka saya tidak berhak untuk menyembah mereka. Yang saya sembah adalah Allah yang mewafatkan kalian. Ini adalah keistimewaan Islam yang pertama. Islam satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada penyembahan hanya kepada pencipta alam semesta. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua, Islam adalah penganutnya tidak ragu sama sekali. Ini sudah pernah kita bahas. Di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama yang lain, penganut Islam tidak ragu. Betapa banyak orang berpindah dari agama lain kepada Islam, banyak sekali. Ya, tapi orang murtad sedikit, hampir tidak ada, sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang berpindah. Bahkan yang berpindah dari agama lain biasanya tokoh-tokoh mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, ya. Mereka mengenal Islam karena ketika mereka belajar agama mereka, mereka dalam keraguan. Dalam keraguan, ya. Karena agama selain Islam kalau dipelajari semakin dalam maka semakin menimbulkan keraguan. Inilah dua sisi keutamaan Islam dari ayat ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tapi kita lanjutkan ayat ketiga. Sudah, Win? Sebentar. Tapi kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga Al-Hadid ayat ke-28, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Niscaya Allah akan berikan dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampuni kalian karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dalam surat Al-Hadid ayat 28 terkait dengan ahlul kitab. Perhatikan sebelumnya yang pertama tadi surat Al-Maidah ayat surat Al-Maidah ayat 5 ayat 3 yang sudah kita bahas, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu surat Al-Maidah ayat 3. Ini terkait dengan orang-orang beriman. Allah menjelaskan kesempurnaan Islam. Kemudian yang kedua tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah Quran surat Yunus ayat 104. Ini terkait dengan orang-orang musyrikin.
Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ayat yang ketiga ini Al-Hadid terkait dengan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang yang beriman bertakwalah. Wa aminu bi rasulih." Maksudnya wahai orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab sebagaimana pendapat banyak ahli tafsir. Ya alladzina amanu ittaqullaha, kata Allah wahai orang yang beriman. Maksudnya di kalangan ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nasara. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa aminu bi rasulih. Wa aminu bi rasulih. Berimanlah kepada rasulnya. Berimanlah kepada Muhammad Rasulullah, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa dan orang Nasara beriman kepada Nabi Isa, maka Allah perintahkan mereka yang beriman, yang masih berpegang teguh dengan agama mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Kata Allah, yu'tikum kiflaini. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Apa faedahnya kalau kalian beriman kepada Rasulullah? Faedahnya 3. Adalah yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Kalian mendapatkan, Allah berikan kepada kalian 2 bagian rahmat. Kata para ulama, 2 pahala. Pahala tersebut, pahala mereka beriman kepada Nabi sebelumnya, 2 ini. Yang pertama adalah pahala beriman kepada Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa. Kemudian yang satunya, pahala beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis sahih dalam sahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." 3 golongan yang Allah berikan mereka ganjaran 2 kali lipat. 2 kali lipat. Di antaranya rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi. Seorang dari ahlul kitab beriman dengan nabinya. Apakah beriman dengan Nabi Musa sebagai orang Yahudi atau beriman dengan Nabi Isa sebagai orang Nasara? Wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'ahu, kemudian dia ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqahu, kemudian dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala, ya. Jadi orang ahlul kitab kalau beriman kepada Allah, ya, dapat 2 pahala. Contohnya seperti Najasyi. Tadinya Nasrani, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Abdullah bin Salam. Tadinya Yahudi, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Contohnya juga Salman Al-Farisi. Tadinya Nasrani, tadinya Majusi, kemudian Nasrani. Ketika Nasrani, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah mengatakan, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan ganjaran 2 kali lipat karena kesabaran mereka, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Islam. Jadi orang masuk Islam, maka pahala-pahala sebelumnya tidak hilang. Kebaikan-kebaikan sebelumnya tidak hilang. Kalau dia Nasrani, dia dapat pahala double. Mungkin di zaman ketika dia Nasrani dia berbuat baik. Demikian juga ketika dia Yahudi dia berbuat baik. Ketika dia masuk Islam bukan mulai dari nol. Tetapi yang lalu tetap dapat pahala. Bahkan berlaku bagi orang musyrikin. Berlaku bagi orang musyrikin secara umum. Siapapun mau ateis, mau musyrikin. Makanya ketika Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu
dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW. Ketika zaman jahiliyah, dia suka berdermawan, dia karam, dia karim, suka dermawan, dia memerdekakan budak, dia memberikan makan kepada fakir miskin, dia menyembelih untuk fakir miskin. Maka dia bertanya Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya terdahulu? Maka kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khair ya hakim. Kata Nabi, engkau masuk Islam dengan seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah juga terbawa dalam Islam. Ya, terbawa dalam Islam. Jadi kalau seorang masuk Islam, pahala amalan sebelumnya dia bawa, tidak gugur. Lain halnya kalau dia tidak masuk Islam, maka seluruh amalannya akan gugur. Ini di antara keutamaan Islam. Keutamaan Islam bahwasanya pahala yang lalu tidak gugur. Dapat pahala double. Kemudian selain itu, selain dapat pahala double, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi." Allah jadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Allah berikan cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Nah, cahaya ini ada khilaf, ada yang mengatakan cahaya ini maksudnya Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan Al-Quran. Jadi, ada yang mengatakan cahaya di sini maksudnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah cahaya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah mengampuni kalian. Jadi dilihat sini ada 3 keutamaan bagi orang Ahlul Kitab yang masuk Islam. Keutamaan pertama, dapat double pahala. Ya. Keutamaan kedua, diberi petunjuk Al-Quran. Keutamaan ketiga, dosa-dosanya diampuni. Kalau dahulu seorang Ahlul Kitab, dia bermaksiat ketika dia masih Nasrani, atau Yahudi, ternyata dia bermaksiat, mungkin dia berzina, bunuh orang. Nasrani pun demikian. Ketika dia masih Nasrani, dia berzina, dia bunuh orang, durhaka sama orang tua. Tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dosa-dosanya diampuni, adapun pahalanya dipertahankan dan ditambah dengan pahala masuk Islam. Maka ayat ini menunjukkan akan keutamaan Islam. Jadi perhatikan ayat yang pertama surat Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang keutamaan Islam, penjelasan kepada umat Islam tentang nikmat yang kalian rasakan. Islam ini sempurna dan Allah ridho bagi kalian agama Islam. Sudah kita jelaskan. Ayat yang kedua turun surat Yunus ayat 104 terhadap orang-orang musyrikin, ya. Ya, di mana Nabi berkata, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina tad'una min dunillah, walakin na'budu alladzi yatawaffakum." Ya, kami ini Islam tauhid. Hendaknya kalian meninggalkan kesyirikan kalian. Kami tidak akan menyembah sesembahan kalian karena agama Islam adalah agama tauhid. Dan ini keistimewaan agama Islam dibandingkan yang lain. Yang kedua, orang masuk Islam tidak ragu. Banyak orang Islam tidak ragu, bahkan orang-orang awam tidak ragu dengan agama mereka. Semakin mereka memahami, belajar tentang Allah, tentang syariat, mereka semakin kagum dengan syariat Islam. Ya, kita saja yang belajar agama semakin kian, alhamdulillah semakin bertambah kita belajar, semakin yakin dengan agama Islam, betapa sempurnanya agama ini. Semakin kita telaah, semakin sempurna agama ini. Beda dengan agama lain, mereka banyak taklid, jangan terlalu dipelajari, sudah percaya aja. Semakin mereka belajar tentang Tuhan mereka, mereka semakin bingung. Mereka semakin bingung. Bagaimana mereka menyembah berhala? Bagaimana berhala yang mereka sembah, mereka buat dan mereka sembah sendiri? Bagaimana mereka menyembah ibadun amsalukum, makhluk-makhluk seperti mereka? Ya, semua tidak logis. Yang terakhir, orang-orang Ahlul Kitab kalau masuk Islam, maka mereka mendapatkan 3 keutamaan, yaitu dosa-dosa mereka diampuni, kemudian mereka dapat pahala double, dan yang ketiga mereka diberi petunjuk Al-Quran, sehingga mereka berjalan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada ikhwan dan akhwat. Mungkin sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.